Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus mewaspadai sekali bahwa hidup kita seringkali bukan dikejar-kejar oleh orang lain. Tetapi hidup kita sendiri dikejar-kejar oleh diri kita sendiri. Karena hawa nafsu yang berada di dalam diri kita. Dan saudara, ketika kita hidup dalam hawa nafsu kita, maka kita hanya dikendalikan olehnya dan hidup kita menjadi tidak berarti. Oleh karena itu saudara, mari kita taruh seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kehidupan kita ini sangat rentan dengan pengaruh-pengaruh dari luar diri kita. Namun pengaruh-pengaruh itu menjadi berdampak buruk bagi kehidupan kita, sangat dipengaruhi oleh bagaimana kondisi batin kita. Kita tidak selalu dapat mengatur apa yang terjadi di luar diri kita. Tetapi kita mengetahui sebenarnya bagaimana kondisi batin kita. Kondisi batin yang beriman kepada Tuhan merupakan kondisi yang aman dari efek samping dari pengaruh-pengaruh dari luar. Baik terhadap emosi kita, terhadap pikiran kita, maupun terhadap kemauan kita. Saudara, mari kita membaca 1 Samuel pasal 18. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil di mana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia menjadi kepala para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul, sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000. Sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertainya. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Tetapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel sehingga aku menjadi menantu raja? Tapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab, anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikannya kepada Adriel, orang Mehola, menjadi istrinya. Tetapi Mikal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Sebab pikir Saul, baiklah, Mikal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi cerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku. Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya, katakanlah kepada Daud dengan diam-diam demikian, sesungguhnya raja suka kepadamu dan para pegawainya mengasihi engkau, maka sebab itu jadilah engkau menantu raja. Lalu para pegawai Saul menyampaikannya perkataan itu kepada Daud, tetapi Daud menjawab, perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang miskin dan rendah? Para pegawai Saul memberitahukan kepada raja, katanya, demikianlah jawab yang diberikan Daud.
Kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud, Raja tidak mendaki mas kawin selain daripada 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantara orang Filistin. Ketika para pengawalnya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap, tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka, dan dalam jumlah yang genap diberikannya mereka semua itu kepada raja supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini mengisahkan bagaimana Daud itu bersahabat karib dengan Yonatan yang merupakan anak daripada Raja Saul. Namun saudara, juga dikisahkan kisah yang kontras bagaimana Raja Saul begitu mendengki kepada Daud gara-gara Daud itu dipuji lebih hebat daripada Saul. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita dari kisah ini? Yang pertama-tama saudara, mari kita waspada dengan hawa nafsu kita. Jangan mengumbar hawa nafsu kita, karena hawa nafsu kita akan menjerat seluruh kehidupan kita kepada kehancuran. Saudara, firman Tuhan berkata begini, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari, adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi dengan Raja Saul sangat disesalkan. Karena Raja Saul, dia mengumbar hawa nafsunya. Saudara, dia mendengar bagaimana Daud dielu-elukan bahwa dia lebih berhasil daripada Saul. Saudara, sebetulnya hal itu bukan sesuatu yang sangat serius. Tetapi hal itu menjadi serius di dalam kehidupan Raja Saul. Karena Raja Saul dipenuhi oleh hawa nafsu. Saudara, hawa nafsu Raja Saul muncul dengan pelbagai manifestasi. Dia ketakutan kehilangan jabatannya. Oleh karena itu, dia mendengki kepada Raja Daud. Dan Alkitab mencatat, seumur hidup Raja Saul, dia mendengki kepada Daud. Dia marah kepada Daud. Saudara, kalau kita perhatikan kehidupan Saul, selama dia menjadi raja, pekerjaannya dia hanya mengejar-ngejar Daud. Padahal Daud sama sekali tidak sedang berambisi merebut tahta daripada Saul. Daud, dia membela Saul. Daud bekerja untuk umat Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebetulnya apakah yang memburu Saul? Yang memburu Saul adalah hawa nafsunya sendiri. Oleh karena itu saudara, marilah kita waspada dengan hawa nafsu kita. Saudara, seringkali hawa nafsu itulah saudara-saudara yang memburu kita, yang menjerat kita, yang mengikat kita, yang memberikan panggilan-panggilan yang seakan-akan sesuatu yang masuk akal. Padahal hawa nafsu itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Sehingga saudara, hidup kita hanya dihabiskan untuk memenuhi hawa nafsu kita. Saudara, hawa nafsu itu ada pelbagai manifestasinya saudara. Hawa nafsu itu bisa bermanifestasi berupa keserakahan, bisa manifestasi berupa kedengkian, berupa dendam, atau berupa iri hati, atau kemarahan yang berlarut-larut, atau keinginan-keinginan memiliki sesuatu,
atau ingin mempertahankan sesuatu, atau terancam, merasa ada sesuatu yang akan hilang dari diri kita. Tapi saudara, semuanya itu sebetulnya lahir daripada hawa nafsu kita, ego kita, keangkuhan diri kita, kesombongan diri kita, dan kita tidak beriman kepada Tuhan. Saudara, mari kita berhati-hati. Jangan anggap enteng hawa nafsu kita. Karena meskipun tidak ada seorang pun yang hendak mencelakakan engkau, tetapi hawa nafsumu yang diumbar bisa mencelakakan engkau seumur hidupmu. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, ketika Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Saudara, firman Tuhan berkata, Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Daud melakukan segala sesuatu yang dititahkan oleh Raja Saul. Meskipun yang dititahkan Raja Saul merupakan jerat bagi Daud. Sehingga Daud seharusnya di dalam pemikiran Saul, dia harus mati di tangan Filistin. Tetapi saudara yang perhatikan, Tuhan menyertai Daud. Bagaimanapun ikhtiar orang untuk mencelakakan Daud tidak pernah berhasil. Tapi justru apa yang Daud lakukan selalu berhasil. Disitulah saudara-saudara, Raja Saul semakin sadar bahwa Tuhan menyertai Daud. Dan Alkitab berkata, roh Tuhan telah undur dari Saul. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita sebagai orang percaya, kita mengalami kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Ketakutan, kecemasan itu karena kita selalu berpikir, mungkin ada orang yang bisa mencelakakan saya. Mungkin ada orang yang berkhianat kepada saya. Mungkin ada orang yang berikhtiar berbuat sesuatu yang tidak beres dengan saya. Mungkin dan mungkin. Saudara, satu hal dari firman Tuhan kita belajar. Saudara, jikalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Saudara, bahkan ketika saudara berada di tempat-tempat yang tidak memungkinkan engkau memenangkan pergumulanmu. Tetapi ketika engkau melakukannya bersama dengan Tuhan, saudara, orang akan tahu bahwa engkau adalah orang disertai Tuhan. Karena Tuhan yang membuat engkau berhasil. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita jangan tergantung kepada niat hati orang lain. Marilah kita jangan bergantung kepada situasi dan kondisi yang mungkin memburuk dalam hidup kita. Marilah kita jangan bergantung kepada kemampuan kita, kehebatan kita. Atau kita bergantung kepada kegagalan kita, kelemahan kita, sehingga kita tidak punya keberanian. Saudara, mari kita bergantung kepada Tuhan. Karena barang siapa yang disertai Tuhan, dia menjadi orang-orang yang selalu melakukan segala sesuatu di dalam kuasa Tuhan. Dan saudara perlu tahu bahwa Tuhan ingin menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita, bahkan di dalam segala kelemahan kita. Oleh karena itu saudara, mari kita maju ke depan bersama dengan Tuhan. Apapun yang dunia terjadi, apapun sikap orang lain. Saudara, satu hal yang perlu kita ketahui, kita harus hidup takut akan Tuhan. Kepada orang-orang yang takut kepada Tuhan, Tuhan bergaul karib dengan dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan Tuhan bisa belajar firman-Mu. Bagaimana Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, Engkau menyertai Daud. Sehingga bagaimanapun ikhtiar Saul membunuhnya, Tuhan memberikan keberhasilan kepada Daud. Sehingga melalui hidup Daud yang sederhana, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan tolong kami, supaya kami belajar seperti itu. Kami percaya kepada Tuhan. Kami melakukan segala sesuatu dengan tulus, dengan kesungguhan, apapun niat hati orang. Tetapi kami lakukan seperti untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.